Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan baik sehat, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dimudahkan atas segala kesukaran ya. Anak-anak sekalian, video ini saya buat khusus untuk anak-anak yang pada tahun pelajaran 2022-2023 ini akan melaksanakan uji kompetensi mandiri ya, terutama uji kompetensi mandiri di SMK Negeri 1 Martapura. Nah, terkhusus untuk anak-anak yang kompetensi kalian teknik komputer dan jaringan ya. Nah, anak-anak sekalian, apa saja mungkin peralatan yang dibutuhkan untuk memenuhi atau menyelesaikan paket soal yang dipersiapkan untuk uji kompetensi mandiri program kalian TKJ SMK Negeri 1 Martapura tahun pelajaran 2022-2023 tahun ini. Yang pertama, sesuai dengan topologi yang nanti atau mungkin yang akan dijelaskan berikut ya. Yang pertama, satu unit PC. Ini saya pakai laptop saya kebetulan. Nanti kalau pada saatnya nanti ya yang digunakan itu adalah PC. Terus kemudian satu unit laptop lagi. Terus kemudian satu buah mikrotik router board yang spesifikasinya dalam hal ini adalah RP941 ya. Terus kemudian berikutnya access point. Dalam hal ini kita pakai merek Tenda F3. Terus kemudian kita butuh 3 buah kabel yang nantinya anak-anak juga harus membuat sendiri. Semua kabel kalau tidak salah itu menggunakan kabel strike. Jadi kalian harus membuat kabel dulu, terus kemudian baru lanjut ke sini. Cuman dalam hal ini karena saya menunjukkan hanya tutorial ya, jadi kabelnya ini yang sudah jadi. Ini adalah bikinan anak-anak sekalian. Jadi butuh 3 buah kabel. Oke. Terus kemudian juga butuh akses internet ya. Ini kebetulan untuk gateway-nya adalah 192.168.0.1. Oke, baik anak-anak, kita langsung mulai saja untuk video tutorial kali ini. Langkah pertama adalah kita melakukan instalasi perangkatnya terlebih dahulu. Yang pertama, kedua perangkat ini kita buka terlebih dahulu ya. Pastikan ada adaptornya di mikrotiknya, kemudian ada mikrotiknya sendiri. Kemudian kalau sudah, terusnya kita singkirkan dengan rapi. Terus kemudian kita persiapkan juga ini akses pointnya. Pastikan juga ada adaptornya, jangan tertukar antara adaptor ini dengan yang ini itu karena potnya beda ya. Terus kemudian tendanya sendiri kita pisahkan. Terus kemudian ini kita rapikan lagi. Kemudian kita singkirkan di satu tempat. Oke, kalau sudah, kita mulai instalasi. Yang pertama, kita pasang power adaptor dari adaptor ke catu daya listrik dan ke perangkatnya sendiri. Oke. Kita ngambil salah satunya di sini. Kita pasangkan. Oke, pastikan nyala. Terus berikutnya yang akses point ya. Akses pointnya kita pakai tenda. Colokkan ke listrik. Terus kemudian ke akses pointnya sendiri. Pastikan nyala. Terus jika sudah selesai, pastikan semua sudah di reset ya. Pastikan semua sudah di reset. Kebetulan ini sudah, saya anggap sudah di reset. Nantinya anak-anak tinggal melanjutkan pekerjaannya saja. Tapi kalau seandainya belum di reset, maka seharusnya dilakukan reset terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita instalasi kabel datanya, kabel ini ya,
kalau sudah selesai membuat kabel ini, kabel-kabel strike-nya, maka yang pertama kita colokkan kabel internet ya dari IndiHome ini menuju ke Ether 1. Oke. Pastikan nyala. Oke. Terus berikutnya kita ambil satu kabel kita buat menuju ke dari port 2 sini, kemudian ke komputer PC atau yang saya pakai ini laptop. Nanti kalau anak-anak melakukan ujian atau mungkin pada saatnya bekerja, itu yang dipakai adalah laptop PC. Terus kemudian dari sini, dari access point kita menggunakan port 2. Oke, port 2 yang nanti kita hubungkan ke Ether yang ada di laptop. Oke, ini. Oke, terus yang terakhir tinggal satu kabel lagi. Kabel ini kita hubungkan antar dua perangkat ini. Oke. Kita menggunakan port 3 di mikrotik, kemudian juga 3 di access point atau tenda. Oke, jika sudah selesai, maka kita lanjut ke langkah setting dan konfigurasi. Kita lanjut nanti ke sini ya. Ini kita nyalakan semua saja dulu, Bapak, biar nanti tinggal langsung sat saja. Oke, jadi ini karena sudah dipakai untuk anak-anak yang praktek, maka kita akan lakukan langkah reset dulu ya. Yang pertama kita coba reset untuk yang tendanya. Caranya adalah tekan tombol reset yang ada di sebelah kanan tombol adaptor, klik tahan, kemudian kita perhatikan lampunya, pastikan semua lampu nanti mati, terus kemudian nyala kembali. Nah, itu baru proses resetnya selesai. Oke, ini sudah selesai, baru lepas tombol resetnya. Kemudian kita akan reset mikrotiknya. Untuk mereset mikrotik ini kita lewat sini saja ya. Kita akan melalui Winbox. Oke, caranya seperti ini. Saya coba rekam dulu. Oke, kita akan coba untuk melakukan reset menggunakan Winbox ya. Langkah yang pertama kita lakukan buka aplikasi Winbox-nya, terus kemudian mungkin di refresh beberapa kali. Ini dapat satu MAC address, kita klik di MAC address-nya, kemudian kita klik connect. Jika sudah connect seperti ini, kita langsung ke sistem, terus kemudian reset configuration, yes. Lalu kemudian kita tunggu sampai dengan proses reset kemudian lanjut rebootnya selesai.
Oke, selesai. Kalau sudah seperti ini, kita klik cancel, terus kemudian kita tunggu sampai mikrotiknya terdeteksi kembali oleh Winbox dengan cara mungkin kita secara terus-menerus mengklik tombol refresh. Oke, ini koneksinya mati dan on kembali, dan sekarang sudah terkoneksi kembali atau terhubung kembali, terdeteksi kembali Winbox-nya. Kemudian kita klik lagi MAC address-nya, kemudian kita klik connect. Jika sudah muncul seperti ini, klik remove configuration, lalu kemudian tunggu lagi beberapa saat sampai dia putus dan kemudian connect ulang. Oke. Oke, nah sekarang sudah putus ya. Kita cancel saja boleh, terus kemudian kita klik lagi MAC address-nya, lalu kemudian kita klik connect. Nah, sekarang proses reset sudah sempurna. Kita akan lanjut ke tahapan untuk setting konfigurasi. Saya akan munculkan topologinya ya, topologinya. Saya coba lihat kalau di sini Cisco-nya, coba saya lihat topologinya seperti ini. Siapa tahu masih nampil, karena kemarin itu nggak mau nge-save, nggak mau nyimpan ya. Tuh, guys, login lagi. Oke, enggak. Oke, ya. Nah ini ya. Nah ini jadi topologinya seperti ini. Jadi dari internet terus kemudian ke router Ether 1, terus kemudian Ether 2 ke PC, kemudian Ether 3 ke access point, dan dari access pointnya ke Ether 2 juga, terus kemudian dari Ether 3 access point menuju ke laptop. Kemudian nanti kita butuh satu buah smartphone untuk memastikan bahwa apa yang kita setting di sini itu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita minimizekan ini. Oke, kita ini tutup saja. Kita kembali ke Winbox. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah setting konfigurasi interface ya. Kita klik interface, kemudian kita double klik Ether 1. Ether 1 ini kita pakai untuk internet. Kalau sudah selesai apply, oke. Lalu kemudian Ether 2 kita pakai LAN, tambahi underscore LAN, apply, oke. Kemudian Ether 3 kita tambahi underscore hotspot, oke, underscore hotspot. Oke, jika sudah selesai klik apply, oke. Sampai sini selesai untuk interface ya. Jadi interface hanya di sini saja. Berikutnya ini kita tutup biar bersih lagi layarnya dan kita nggak bikin bingung. Lalu kita masuk ke menu berikutnya adalah pemberian IP address. Oke, kita klik menu IP, pilih address. Kemudian kita klik menu tambah, kita pastikan IP LAN, Ether 2 LAN. Lalu kemudian kita masukkan IP-nya sesuai dengan topologi ini. Di LAN 1 Ether 2 itu adalah 192.168.10.1/24. Oke. 192.168.10.1/24. Apply, oke. Lalu berikutnya kita tambahkan lagi untuk yang kedua atau Ether 3 untuk yang hotspot. Oke, kita tambah, pastikan di sini Ether 3 hotspot dan kita masukkan IP-nya 192.168.11.1/24. Ingat, jangan salah. Jadi Ether 2 192.168.10.1/24, untuk Ether 3 192.168.11.1/24. Oke. Jika sudah selesai klik apply, oke. Cukup untuk pemberian IP address untuk Ether 2 dan Ether 3. Ether 1 nanti tidak. Oke, kita tutup. Berikutnya kita langsung masuk ke IP routes.
Kita dari atas lalu ke bawah, nanti naik. Oke. Kita langsung ke routes yang paling bawah. Di routes kita klik tambah, kemudian kita masukkan gateway. Nah, gateway-nya itu adalah ini. Oke. Nih, Ether 1 192.168.0.1 tanpa /24 ya. Oke, kita masukkan gateway-nya 192.168.0.1. Kalau sudah sampai di situ saja, klik apply, oke. Selesai untuk router. Kita tutup route-nya, terus kemudian kita masuk ke IP, naik dari route ke firewall, hotspot nanti. Kita langsung ke firewall. Di firewall kita pastikan ada di NAT, lalu kemudian kita tambah. Di general pastikan chainnya SRC NAT, kemudian kita langsung ke out interface. Out interface-nya kita pilih Ether 1 Internet. Pastikan ada di Ether 1 Internet. Kemudian kita masuk ke action. Actionnya kita ganti ke masquerade. Oke, saya ulang. Di general pastikan chain SRC NAT, kemudian out interface pastikan kita memilih Ether 1 Internet, kemudian di action kita pilih masquerade. Sampai sini untuk firewall selesai. Klik apply, oke. Tutup untuk firewall. Lanjut kita naik ke DNS. Oke. DNS kita klik di server, kita masukkan DNS Google saja 8888. Kemudian kita klik panah ke bawah, ingat jangan panah ke atas. Kalau panah ke atas nanti yang sudah kita ketik akan hilang dan kita harus mengetik ulang. Kita klik panah ke bawah, lalu kita masukkan secondary DNS-nya 8844. Oke. Jika sudah selesai jangan lupa allow remote request. Dan jika sudah selesai sampai sini apply, oke. Untuk DNS selesai, berikutnya kita lanjut ke IP DHCP server. Di DHCP server kita bukan mengklik tambah, tetapi langsung ke DHCP setup. Klik DHCP setup, pastikan kita berada di LAN. Ingat, yang di DHCP di sini itu adalah hanya LAN. Lalu kalau sudah kita pilih Ether 2 LAN, kita next lagi, terus kemudian kalau di sini mau dibatasi juga silahkan, terserah, ini pilihan. Ini kan 192 sampai dengan 10.2 sampai dengan 254. Nah, kita ngambilnya itu dari 100 saja. Artinya dari 1 sampai dengan 99 itu tidak termasuk DHCP. Kita klik next lagi, selesai. Untuk DHCP server selesai. Nah, berikutnya kita ke IP dan DHCP client. Oke, di DHCP client pastikan ada di DHCP client. Kita klik menu tambah, kemudian kita pilih internet, Ether 1 Internet, dan kita klik apply. Oke, kita tunggu sampai dengan mendapatkan IP dari internet. Kita kebetulan dapat IP 192.168.0.123/24. Oke, sampai di sini untuk koneksi internetnya mungkin sudah terhubung seharusnya. Untuk memastikan mungkin boleh kita tes menggunakan terminal. Kita ping ke 888, enter. Oke, untuk keluar dari proses ping ini tekan Ctrl C, atau juga kita bisa ping ke google.com, enter, dan sudah replay. Oke, selesai. Kita Ctrl C, kita tutup terminalnya, lalu kita masuk ke setting hotspot ya, ke setting hotspot. Oke, kita klik menu IP, lalu kemudian pilih hotspot. Oke, di hotspot yang pertama kita hotspot setup dulu. Oke, hotspot setup di server. Oke, kalau kita berada di user profile atau yang lainnya, maka kita pastikan harus berada di server. Di server kita klik menu hotspot setup, lalu kemudian kita pilih Ether 3 hotspot, kita klik next. Ini juga sama, kita batasi sama seperti tadi 11.100 sampai dengan 11.254. Kita hanya batasi itu saja. Jadi IP 192.168.11.1 sampai dengan 11.99 itu bisa digunakan untuk yang statik. Yang DHCP hanya 100 sampai dengan 254. Oke, kalau sudah kita klik next.
next, next, next. Nah, sampai di sini kita harus mengisikan domain. Nama domainnya nanti sesuai dengan instruksi di soal. Kebetulan di sini tidak ada. Mungkin baca di soal ya. Di soalnya nanti diinstruksikan apa. Cuma dalam hal ini saya contohkan saja, misal ukk2023.net. Saya pakai domain ini, ukk2023.net. Kalau sudah selesai, kita klik next. Untuk yang name local hotspot user dan passwordnya kita kosongkan saja. Next, selesai. Untuk hotspot server, berikutnya kita langsung masuk ke user profile. Klik pada menu user profile, klik tambah, lalu kemudian kita masuk ke sini. Di sini name kita ganti siswa, lalu kemudian share usernya kita pilih 3, TXRX nya kita pakai 128, atau kita pakai 1M saja ya, 1M per 5M. Oke, 1M per 5M ini maksudnya adalah downloadnya 1 MB, uploadnya downloadnya 5 MB, uploadnya 1 MB. Oke, jika sudah selesai klik apply. Oke, sampai di sini sudah selesai untuk pengaturan user profile di hotspot. Dan selanjutnya kita masuk ke user ya. Di user ini kita klik tambah. Oke, kita di sini all. Nah, ini kita kasih nama sesuai dengan nama yang ada di soal nanti. Oke, di soal nanti seperti apa, perintah nama untuk login hotspotnya, terus passwordnya apa, silakan dibaca dan ikuti itu. Dalam hal ini saya contohkan saja UKK 2023, terus kemudian untuk passwordnya saya persimpel saja dengan 123. Saya ulangi, untuk usernya kita menggunakan UKK 2023, passwordnya 123. Nah, untuk pada saat ujian nanti silahkan cek di soalnya seperti apa instruksinya, maka silahkan ikuti itu. Lalu di profilnya kita pilih siswa. Jika sudah selesai sampai di sini, kita klik apply. Oke, sampai di sini untuk pengaturan hotspot sudah selesai. Tinggal satu lagi yang terlewatkan, yang seharusnya sebelum hotspot tadi kita masuk ke sini, yaitu kita mengatur atau membatasi di quiz. Oke, untuk membatasi akses bandwidth di LAN. Oke, kita langsung masuk ke sini di quiz, kemudian kita tambah quiznya, lalu kemudian kita kasih LAN saja di sini, lalu kemudian ini kita kasih Ether 2 LAN. Oke, maksimum upload kita pakai 512K, kemudian downloadnya kita pakai 1M. Oke, atau 2M saja ya, 2M. Oke, jika sudah selesai klik apply. Oke, selesai. Nah, sampai sini untuk setting konfigurasi mikrotik sudah selesai. Oke, nah sesuai dengan topologi yang ada di gambar, untuk yang ini sudah selesai. Oke, tinggal lagi berarti kita masuk ke sini, komputer dan laptop. Oke, selanjutnya mungkin kita akan langsung masuk menuju ke laptop ya, ke laptop. Oke, karena di laptop ini untuk fasilitas rekamnya tidak ada, maka saya kembalikan lagi untuk settingannya menggunakan tetap di komputer ini ya, di PC, supaya bisa direkam. Anggap saja bahwa saya men-setting ini di komputer ini. Cuman karena di komputer ini tidak ada fasilitas recordnya, maka saya alihkan saja ke sini. Mohon maaf. Aduh. Oke, kita lanjut untuk setting access point. Oke, di access point ini saya akan cabut. Anggaplah ini sedang terhubung ya ke sini ya, saya anggap ke sini. Cuman untuk pemindahan kabelnya itu tidak perlu dilakukan oleh anak-anak sekalian, karena saya anggap bahwa saya melakukan di sini. Karena di sini tidak ada fasilitas record screen-nya, maka saya pindahkan ke sini. Oke, saya cabut yang 2, saya pinjem yang 2, lalu kemudian saya pakai di sini. Oke.
Ini saya anggap putus dulu, nggak apa-apa, saya minimize. Oke. Kemudian saya akan masuk ke IP tenda. IP tenda itu kita cek untuk IP-nya berapa, kita lihat di Open Network and Sharing Center, kemudian kita klik Ether yang aktif di situ, kemudian kita klik detail. Oke, jadi gateway-nya seperti ini. Jadi IP tenda itu adalah 192.168.0.1. Oke, kita tutup. Jika sudah tahu IP-nya, maka di sini kalau belum terbuka, ya, kalau belum terbuka, maka kita buka browser. Tuh, mouse-ku bermasalah. Oke. Kita buka Chrome, ya, web browser apa saja terserah. Oke, setelah kita buka, kita masukkan IP gateway tadi 192.168.0.1, enter jika sudah. Maka seharusnya kita berada di sini, oke? Dan jika sudah ada di sini, maka kita klik dinamik, oke. Oke, jika sudah selesai, maka kita langsung masuk ke sini, diarahkan ke sini. Apa yang harus kita lakukan di tenda? Langkah pertama adalah kita menentukan IP address, wirelessnya dulu, ya. Wireless setting. Kita masuk ke wireless setting, terus kemudian kita ganti nama access point-nya, SSID-nya. Apa namanya? Sesuai dengan petunjuk di soal. Jadi di soal nanti silakan baca petunjuknya seperti apa atau perintahnya seperti apa, ikuti perintah itu. Nah, dalam hal ini saya kasih contoh ukk2023.net. Oke, saya pakai .net ya. Terus kemudian security modenya non, tidak usah pakai password. Sampai di sini untuk setting WiFi selesai dan pastikan WiFi on. Oke, kita klik OK dan kita klik OK. Proses setting selesai. Berikutnya kita masuk ke administration. Di administration kita hanya fokus di sini. Oke, LAN parameter. Kalau kita lihat kembali di sini, nih. Jadi di bawahnya ini kan ada IP. IP-nya itu adalah 192.168.11.2. Ini IP untuk access point. Maka kita masukkan IP ini. Oke. Kita masukkan, kita buang saja satunya, kita masukkan 11.2. Oke, jika sudah selesai. Nah, di sini kita pastikan oke 100 sampai dengan 200, kemudian DNS-nya adalah 192.168.11.2. Sampai di sini ini kita ganti titik 1 saja. Dan ini kita pakai 8.8.8.8. Jika sudah selesai klik oke. Saya ulangi, LAN IP-nya 11.2. Kemudian subnet masknya adalah 255.255.255.0. Kemudian kita enablekan di HCP server, pastikan di HCP servernya itu 100 sampai dengan 200 dan prefer DNS-nya kita pakai 11.1. Untuk alternate DNS-nya kita pakai IP Google. Jika sudah selesai, kita klik saja oke. Dan di sini kita butuh proses untuk lakukan preset. Nah, jika kalian nanti yang melakukan praktek dan tidak bisa masuk ke setting situ, maka yang harus kalian lakukan adalah cabut terlebih dahulu kabel 3 di mikrotik atau kabel 3 yang ada di tenda. Oke? Nah, sampai di sini setting konfigurasi untuk access point sudah selesai. Oke, kalau kita klik di sini, seyogyanya kita akan ketemu dengan SSID yang namanya adalah ukk2023.net. Ini sudah ketemu. Oke, dan posisinya open dan tidak terkunci. Oke, saya sekarang kembalikan lagi ke settingannya. Saya kembalikan ini ke LAN 2 atau Ether 2. Oke, yang ini ke sini. Oke. Terus sekarang kita tes.
pengujian, karena pekerjaan sudah selesai, tinggal lagi melakukan pengujian. Pengujian yang pertama yang harus dilakukan adalah menguji kecepatan apakah kuis yang tadi kita setting di LAN 2 berfungsi dengan benar atau tidak. Caranya kita masuk ke sini, kita ini tutup saja, kita buka di Google Chrome atau mungkin ya Google Chrome saja. Di Google Chrome kemudian kita masukkan speed test, enter, terus kemudian kita langsung klik salah satu speed test yang ada di sini dan kita akan coba lakukan proses speed test. Speed test jika dia benar maka uploadnya tadi 2 kita setting ya, downloadnya itu kita set di 1 MB. Oke, ini sudah siap untuk kita lakukan proses speed test. Klik mulai. Oke, jika sudah sampai di sini maka kita tunggu apakah sudah bandwidth yang didapat oleh komputer yang terkoneksi ke LAN 2 itu sesuai dengan apa yang sudah kita set. Oke, masih menghubungkan proses. Oke, dapatnya 0,1. Oke. 0,1 ya, 0,9 atau 1 MB mendekati. Terus kemudian upload unggahnya 0,2 sekian ya, karena mungkin ini pengaruh dengan bandwidth yang ada di Telkom juga. Oke, sampai di sini untuk yang LAN sudah selesai. Lalu kemudian kita berpindah ke yang PC ya. Saya gunakan record ini saja. Oke, kita masuk ke PC. Oke, di PC ini di komputer ini pastikan dia ketika kita mengakses ke Internet Explorer yang tampil itu kita harus login terlebih dahulu ya. Kita harus login terlebih dahulu. Ini kita cek, coba IP-nya kita cek lagi. Open Network Sharing Center. Kemudian kita cek IP-nya apakah dapat. Oke, 11.3. Oke, sesuai dengan soal ya. Di soal itu 192.168.11.3. Kemudian gateway-nya ini. Nah, jika sudah maka kita coba akses ke DNS yang tadi kita buat ya. DNS-nya kita namakan dengan UKK 2023.net. Kita klik enter. Oke, maka kita harus ke menu login. Dan di login ini tadi yang kita gunakan akunnya adalah UKK 2000 siswa ya kalau nggak salah. Siswa, saya ulang ya. Saya lupa. 123 passwordnya. Kita coba connect. Oh nggak mau. Kalau nggak mau berarti ini salah. Jangan-jangan UKK 2023 kemudian passwordnya adalah 123. Connect. Oke, kita sudah berhasil koneksi ke sini. Kalau kita coba untuk speed test.net harusnya nanti dapatnya itu adalah di angka 1/5M atau 5 MB download dan 1 MB upload. Kita coba tes, kita maksimalkan biar tampilannya penuh. Oke, dapatnya normal ya. Jadi di akun UKK 2023 dengan password 123 untuk 3 user hotspot itu dapatnya di 5 MB mendekati 5 MB dan uploadnya itu harusnya 1 atau mendekati 1. Oke. Nah, sampai di sini untuk setting komputer dan setting PC dan setting komputernya sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba lakukan lagi langkah yang berikutnya, yaitu untuk melakukan sharing folder. Oke. Yang di share-nya nanti kita share-nya dari sini, terus kemudian nanti kita bukanya dari sini. Oke. Saya tutup dulu ini. Oke.
Berikutnya kita akan melakukan langkah sharing folder ya, membuat dan kita membuat biodata, lalu kemudian kita share biodata tersebut ke everyone ya, ke semua orang. Oke. Langkahnya adalah kita buka di Windows Explorer, kemudian kita pilih salah satu tempat, jangan menggunakan yang ada di sini. Ya, di desktop, dokumen atau yang lainnya jangan, kita gunakan saja boleh di C, D, E atau lainnya. Saya pakai di sini di games, terus kemudian saya klik new folder, saya namakan dengan nanti silakan lihat di petunjuk ya, UKK 2023. Oke. Terus kemudian saya double klik ini, saya isi dengan satu buah file, kita menggunakan teks saja, kita namakan teksnya adalah misalnya nama kalian, terus kemudian saya buka ini dan saya ketik misalnya biodata, terus kemudian nama kelas misalnya 12 TKJ 1 atau 2, terus kemudian apalah ya, asal sekolah SMKN 1 Martapura. Oke, jika sudah selesai jangan lupa di save, simpan, tutup. Lalu kita kembali ke mundur ke drive E, lalu kemudian kita klik folder UKK yang kita sudah buat tadi, kemudian kita pilih share with, kemudian kita pilih specific people untuk melakukan sharing folder. Jika sudah, kita klik tambah everyone, klik ADD. Pastikan kita di sini sesuai dengan instruksi di soal. Jika instruksi di soalnya minta read saja, maka kita pilih read. Kalau dia misalnya full, orang lain bisa ngedit, bisa menghapus, maka kita pilih read and write. Nah, dalam hal ini saya contohkan kita menggunakan read saja. Jika sudah, kita klik share, tunggu seberapa saat, kemudian klik UKK-nya, kemudian klik down. Nah, ini saya anggap sudah selesai untuk proses sharing foldernya. Berikutnya, untuk pembuktian bahwa yang sudah kita share tadi sudah benar, maka kita akan cek di komputer yang ada di laptop. Oke, saya rekam lagi yang ada di sini. Oke, cara pembuktiannya kita klik start R, kemudian kita ketik IP komputer PC. IP komputer PC itu seyogianya adalah, sorry, saya cek dulu IP-nya, saya ganti dulu ya, sesuai dengan soal. Aduh, mouse-nya ini. Taruh mouse-nya lagi, error ini. Saya klik kanan, ini saya ganti IP-nya sesuai dengan petunjuk yang ada di soal ya, yang ada di topologi. Di topologi ini PC itu komputernya IP-nya 192.168.10.3 ya, /24. Sorry. Lalu saya ganti Ethernet properties, kemudian saya lalu kemudian kita ketik 192.168.10, terus kemudian ini kita pilih 3, kita klik ke sini, di sini kita pastikan 192.168.10, di sini 1, untuk ininya kita pakai 8, di bawahnya kita pakai IP Google 8.8.4.4, ini biar komplit. Oke, kalau sudah klik apply, oke, close, tutup. Oke, jika sudah selesai kita lanjutkan lagi ke sini tadi. Oke, kita lanjutkan ke sini tadi ya. Di sini tadi jangan lupa kita pilih start, tombol start, kemudian
tombol start, kemudian dengan huruf R bareng-bareng. Startnya jangan dilepas, tekan huruf R, maka munculnya seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, kita pastikan yang kita ketik itu adalah double backslash, kita ketik 192.168.10.3. Siapa 10.3 itu? Adalah komputer PC. Kita klik enter, maka seharusnya di sini kita bisa menemukan folder UKK 2023, harusnya ya yang ini. Oke, kita buka ini, apakah isinya biodata UKK 2023. Kita buka, maka salah, berarti ini foldernya double ya. Kita coba buka yang ini. Oke, benar yang ini. Nah, ini ya, datanya ada di sini. Oke, berarti prosesnya sudah selesai. Oke, anak-anak sekalian, sampai di situ saja untuk video tutorial tentang uji kompetensi mandiri untuk program keahlian teknik komputer dan jaringan SMK Negeri 1 Martapura tahun 2022-2023, khusus untuk anak kelas 12 TKJ 1 dan 12 TKJ 2. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan bisa memperlancar kalian dalam melaksanakan ujian nantinya. Terima kasih, tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.